Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Selanjutnya adalah pembagian pecahan. Ibu punya soal 6/7 dibagi 5/8. Bagaimana cara mengerjakan 6/7 dibagi 5/8? Pertama, kita pastikan kedua bilangannya itu sudah dalam bentuk pecahan biasa. Ini 6/7, ini 5/8. Oke, dua-duanya sudah pecahan biasa. Artinya bisa kita lanjutkan untuk mengerjakan. Nah, cara mengerjakannya, ini pembagiannya itu dirubah ke dalam bentuk perkalian dan bilangan yang di akhir perkalian ini dirubah angkanya. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Itu dibalik. Berarti 6/7 ya dikali ininya dibalik 8/5. Ingat ya, yang dibalik itu hanya pembaginya yang akhirnya, bukan yang ini. 6/7 dikali 8/5. Jadi yang belakang yang dirubah. Dibalik, kalau awalnya 5/8 jadi 8/5. Ininya pembagian berubah jadi perkalian. Itu untuk mengerjakan soal pembagian. Sekarang tinggal kita kalikan. 6 dikali 8, 48/7 dikali 5, 35. Nah, karena ini adalah karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, artinya kita harus sederhanakan. 48 dibagi 35. 35 kali berapa yang hasilnya mendekati 48 atau hasilnya 48? Kalau 35 dikali 1 itu hasilnya 35. Kalau 35 dikali 2 itu hasilnya 70. Kalau pilih perkalian 2 terlalu lebih, jadi kita pilih perkalian 1. 35 dikali 1, 35. Kita kurangi. 8 dikurangi 5, 34 dikurangi 1, 3 adalah 1. Jadi sisanya ada 1, ada 13, ada 35. Sistemnya ingat, kebalikan. Kita mulai dari bawah. Kalau awalnya di bawah berarti kita simpan antinya di atas. Yang atas di samping, karena ini 35 sama kayak awalnya penyebutnya juga 35. Jadi hasilnya adalah 1/13/35. Itu contoh soal yang pertama yang sudah bentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, sekarang contoh soal nomor 2. Bagaimana kalau soalnya itu adalah 1/3 dibagi 5? Langkah pertama, rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ini 1/3, kalau 1/5 itu sama kayak 5/1. Kalau dia bilangan asli sendiri itu sama kayak artinya 5/1. Kalau misalnya 6 berarti 6/1. Kalau 20 berarti 20/1. Nah, kalau udah dalam bentuk pecahan biasa, seperti kita tulis lagi yang ininya 1/3, yang pembagiannya berubah jadi kali. Tapi karena dia berubah jadi kali, yang belakangnya ini harus berubah. Awalnya 5/1 berubah jadi 1/5. Tinggal kita kalikan. 1 dikali 1, 1. 3 dikali 5, 15. Jadi hasilnya adalah 1/15. Nah, karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, tidak perlu kita sederhanakan seperti ini. Sudah selesai langkahnya sampai di situ. 9 dibagi 3, 1/4. Nah, ini juga sangat mudah, sama sekali. Sama kayak cara sebelumnya, rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa keduanya. Kalau 9 itu artinya kalau dirubah ke pecahan biasa jadi 9/1 ya. Yang ini 3, 1/4. Kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, kita kalikan. 3 kali 1, 12. 12 ditambah 1, jadi 13/4. Begitu ya anak-anak. Nah, langkah berikutnya belum selesai. Kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Kita tulis 9/1 dikali. Nah, kalau dia berubah jadi kali, yang ininya harus dibalik. Jadi 4/13. Tinggal kita kalikan. 9 dikali 4 itu adalah 36. 1 dikali 3 itu adalah 13. Begitu ya anak-anak. Nah, berikutnya karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan. 36 dibagi 13. Kita kotret. 13 dikali 1, 13. Masih jauh.
13 dikali 2, berarti kita kotret 13 dikali 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 26. Oh, masih jauh. Kita kali 13 dikali 3. 13 dikali 3. 3 dikali 3, 9. 3 kali 1, 39. Yang kita butuhkan 36. Yang kurang yang mendekati 36 atau hasilnya 36. Nggak ada yang hasilnya 36, ada juga 39. Terlalu lebih. Jadi kita pilih yang 26. 3 berarti 13 berarti 26 itu diperoleh dari 13 dikali 2. Kita tulis 2 di sini, 13 dikali 2 itu 26. Kita kurangi, 6 dikurangi 6, 0. 3 dikurangi 2, 1. Berarti tinggal kita rubah, tinggal kita tulis ke sini. Ada 2, ada 10, ada 12, ada 13. Ingat sistem kebalikan. Kita mulai dari yang bawah. Yang bawah itu, kalau di bawah berarti kebalikannya di atas. Kita tulis yang ininya di atas. 2-nya kita tulis di samping. Karena ini 13, tinggal kita tulis sini sama. Berarti hasilnya adalah 2, 10 per 13. Begitu ya anak-anak. Langkah pertama, karena ini adalah pecahan campuran, kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 1 per 3 kalau dirubah jadi 3 dikali 5 adalah 15, ditambah 1 jadi 16 per 3. Dibagi 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5 per 2. Kalau dibagi, kita rubah ke dalam bentuk perkalian, tapi bilangan yang ininya dibalikan. 16 per 3 dibalik, jadi 2 per 5. Tinggal kita kali, 16 dikali 2, kotret di sini 16 dikali 2. 6 dikali 2 adalah 12, 2 ditulis, 1 disimpan. 2 dikali 1, 2, ditambah 1 jadi 3. Oh, berarti 32 per 3 dikali 5, 15. Nah, berikutnya, karena 32 adalah pembilang yang lebih besar daripada penyebut, artinya kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 15 kali 1 itu 15. Kalau 15 dikali 2 itu 30. Nah, sekarang yang kita butuhkan itu adalah bilangan yang mendekati 30 atau hasilnya bilangan yang mendekati 32 atau hasilnya 32. Kita lihat kalau 15 kali 1 15. Kalau 15 kali 2 itu hasilnya 30. Berarti kita pilih 15 kali 2. 15 kali 2 adalah 30. Dikurangi 2 dikurangi 0, 0. Sistem kebalikan. Ingat, sistem kebalikan kita mulai dari bawah. Yang bawah ke atas berarti kita tulis di atas. Yang atas di samping. Yang ini 15. Berarti hasilnya adalah 22 per 15. Begitu ya anak-anak. Berikutnya soal operasi hitung campuran, ada perkalian dan pembagian. Langkah pertama, kita pastikan semua bilangannya sudah bentuk pecahan biasa. Ini pecahan biasa, ini pecahan biasa, ini pecahan biasa. Nah, kalau mengerjakan soal seperti ini, kita kerjakan dua langkah terlebih dahulu. Kita sistem kali kabatakur, kali bagi tambah kurang. Karena perkalian dan pembagian sama kuat, artinya kita kerjakan dari sebelah kiri dulu. Yang kita kerjakan yang ini dulu. 3 dikali 1, 4 per 2. 3 dikali 1 itu sama dengan 3 per 4 dikali 2 adalah 8. Berarti 3 per 8 dibagi 2 per 5. Ya. Kalau sudah, kita rubah pembagiannya ke dalam bentuk perkalian, tapi yang belakangnya harus kita balik. 3 per 8 dikali 5 per 2. Begitu ya anak-anak, tinggal kita kalikan. 3 kali 5, 15. 8 dikali 2, 16. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, jadi tidak perlu kita sederhanakan. Sudah selesai langkahnya sampai di situ. Nah, selanjutnya ada soal 1/7 per 5 dibagi 2 per 4 dikali 6 per 5. Langkah pertama kata ibu, pastikan semuanya dalam bentuk pecahan biasa. Ini ada pecahan campuran, berarti harus kita rubah terlebih dahulu. 5 dikali 1, 5. 5 ditambah 7 adalah 12. Berarti 12 per 5 dibagi 2 per 4 dikali 6 per 5.
Karena ini adalah sistemnya kabatakur, kali bagi tambah kurang, perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Jadi kita kerjakan dari yang paling kiri. Kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. Karena ini pembagian, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Tapi yang belakangnya kita balik. 12/5 dikali 4/2. Dikasih kurung lagi, dikali 6/5. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 12 dikali 4 itu adalah 48/10 dikali 6/5. Tinggal kita hitung, 48 dikali 6 berapa? 48 dikali 6. 6 kali 8 itu 48, 8 ditulis, 4 disimpan. 6 dikali 4, 24, 24 ditambah 4, 28. Berarti 288 dibagi 10 dikali 5, 50. Begitu ya. Nah, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, itu artinya yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah membagi 288 dibagi 50. Sekarang kalau 50 dikali 1 itu hasilnya 50. Kalau 50 dikali 2 itu hasilnya 100. Kalau 50 dikali 3 itu hasilnya 150. Kalau 50 dikali 4 itu 200. Kalau 50 dikali 5, 250. Nah, 250 sudah dekat ke angka 288. Kalau 50 dikali 6 itu 300. Terlalu lebih. Jadi kita pilih yang 50 dikali 5, 250. Di sininya kita tulis 5, di sininya kita tulis 250. 8 dikurangi 0, 8. 8 dikurangi 5, 38. Berarti yang bawah kita tulis di atas, yang ini kita tulis di samping, yang ini tulis 50. Berarti hasilnya 538/50. Begitu ya anak-anak. Nah, berikutnya kalian kerjakan latihan soal di halaman 19 nomor 3, 4, 5, dan 6. Kalian kerjakan latihan soal di halaman 19 nomor 3, 4, 5, dan 6. Di sana ada soal cerita. Nah, kalau untuk mengerjakan soal cerita, kalau ditanyakan seluruh, itu pasti seluruh, total, semuanya, itu pasti soalnya adalah jawabannya dikali. Tapi kalau yang ditanyakannya itu berapa bagian atau berapa banyak yang dibutuhkan, berapa banyak yang terisi, yang ditanya hanya sebagiannya, berarti itu dibagi. Nah, kerjakan soal soal ceritanya, baca dulu dengan teliti. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan nanti hari Kamis. Nah, tugasnya dikerjakan di buku tematika, diberi judul Matematika halaman 19. Seperti itu ya. Matematika gunakan pensil. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.